Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Dimanapun kita berada, kita kembali bertemu dalam program Lentera Anugerah, menyapa kita, mempersiapkan kita, dan menyempurnakan sukacita kita di hari ini. Bahkan ketika kita akan melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Mari kita bukakan hati kita untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersiap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu sebagai santapan rohani kami di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Penuhilah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami di hari ini, kami benar-benar berserah hanya kepada Tuhan. Dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari surat Efesus 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah perubahan. Perubahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika perusahaan handphone merek Nokia memutuskan resmi mundur dari pasar handphone dunia, maka mereka mengadakan konferensi pers. Nah, pada saat konferensi pers tersebut dilakukan, CEO Nokia yang bernama Jorma Ollila ini mengatakan sesuatu kepada dunia apa yang menjadi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika perusahaan handphone merek Nokia memutuskan resmi mundur dari pasar handphone dunia, maka mereka melakukan konferensi pers. Nah, pada saat konferensi pers dilakukan, CEO Nokia yang bernama Jorma Ollila mengumumkan persetujuan diakuisisi Microsoft terhadap Nokia. Dan sebelum ia menutup konferensi pers tersebut, ia mengucapkan sebuah kalimat yang sangat-sangat menyentuh hati banyak orang. Ia katakan seperti ini. Kami tidak melakukan kesalahan, tetapi saya sampai sekarang tidak tahu mengapa kami kalah dalam persaingan dagang di pasar dunia. Ia kemudian bersama dengan puluhan eksekutif Nokia menitikkan air mata, tanda keharuan mereka. Mereka sangat sedih oleh karena perusahaan yang mereka banggakan selama ini harus tutup. Memang saudaraku yang terkasih, Nokia ini merupakan perusahaan yang sangat mengagumkan. Nokia tidak melakukan sesuatu yang salah. Tetapi mereka lupa, dunia berubah begitu cepat. Mereka terlena, melewatkan saat untuk belajar, melewatkan sesuatu di mana mereka harus berubah. Dan akhirnya mereka melewatkan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Juga mereka bukan saja melewatkan kesempatan untuk membuat uang, tetapi kesempatan untuk bertahan hidup. Itu sebabnya, jika kita tidak berubah, maka posisi kita yang akan tergantikan oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika saudara tidak belajar, itu sebenarnya tidak masalah. Oke, tidak masalah. Tapi jika di hari ini, kehidupan saudara tidak mengikuti perubahan zaman,
maka saudara akan segera tersingkir. Bayangkan, saudara saat ini hidup di zaman milenial dengan banyak hal menggunakan digital. Tetapi pola hidupmu, cara berpikirmu masih seperti zaman batu, masih manual. Apakah engkau bisa bertahan hidup di zaman seperti sekarang ini? Bukan hanya permasalahan engkau bertahan dalam pekerjaan, keluargamu bertahan dalam situasi seperti tidak, tapi juga termasuk iman percayamu. Apakah engkau bisa bertahan di tengah-tengah permasalahan yang semakin komplit? Itu sebabnya, saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan firman Tuhan hari ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru artinya apa? Bukan hanya persoalan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya persoalan bahwa kita telah ditebus Tuhan. Tapi juga bagaimana manusia baru ini mencakup secara kompleks seluruh kehidupan kita. Cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara bertindak kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. 10 tahun yang lalu begitu jauh berbeda dengan situasi sekarang. Apalagi 20, 30, 40, 50 tahun, bahkan 100 tahun yang lalu begitu jauh berbeda. Apakah kita bisa bertahan untuk situasi sekarang dengan pola hidup 100 tahun yang lalu? Engkau telah dijadikan sebagai manusia baru dan mengenakan manusia baru. Maka kita harus mampu menyikapi perubahan-perubahan sekarang dalam terang iman kita. Bukan bertahan. Bukan berarti kita juga mengingkari kebenaran firman Tuhan. Tidak. Tapi kebenaran firman Tuhan dan iman kita yang akan mengajar kita, memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Sehingga walaupun zaman berubah, kita tetap mampu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, hari ini pun kita mungkin akan mengalami perubahan, sesuatu perubahan baik dalam aktivitas pekerjaan kita atau situasi fisik kita. Maka kita sikapi sebagai manusia yang baru yang Tuhan sudah ciptakan dalam diri kita. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang Tuhan perbuat untuk mampu menjawab dan menyikapi perubahan-perubahan kehidupan yang kami alami, terlebih di masa-masa sekarang ini. Ya Bapa, biarlah kami bertindak sebagai manusia baru yang bersikap dan berbuat seturut dengan kehendak-Mu dalam kebenaran dan kekudusan. Pimpin dan bimbinglah kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkan dan sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, yang mengajar kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.
Shalom bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.